Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita dikumpulkan pada pagi hari ini untuk kita memulai hari ini bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini, pagi ini saya akan mengupas firman Tuhan yang berjudul Memandang Masalah Secara Proporsional. Arti proporsional di sini adalah menempatkan masalah sesuai pada tempat dan ukurannya, ya. Jadi kita memandang masalah dengan terlalu kecil itu akibatnya kita bisa mengandalkan diri sendiri, ya. Atau terlalu besar memandang masalah, kita bisa dimakan oleh masalah itu, kita takut, kita khawatir dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tidak tahu masalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu satu keyakinan yang harus hadir dalam hidup kita bahwa Tuhan selalu tahu masalah apapun dalam hidup kita. Ya, baik masalah yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Firman Tuhan menggambarkan Yunus mengalami pengalaman yang luar biasa, itu terjadi karena ketidaktaatannya, ya. Jadi kesalahan yang muncul karena kita tidak taat, kita tidak setia, atau masalah yang diizinkan terjadi yang diakibatkan oleh kesalahan orang lain. Contohnya adalah Paulus, gitu ya, bagaimana dia sudah menasehati awak kapal untuk tidak berlayar, untuk istirahat dulu, tapi nekat, akhirnya ada badai besar sampai menguras seluruh muatan kapal. Dan ada juga masalah yang terjadi karena kita mengikut Tuhan, ya, murid-murid Tuhan ketika pulang dari pelayanan dilanda badai topan di Danau Galilea sampai akhirnya Tuhan turun tangan. Ya, jadi masalah ada tiga dan Tuhan selalu tahu persoalan apapun dalam hidup ini. Nah, masalah di satu sisi itu sifatnya menyakitkan daging kita, ya, memberi ketidaknyamanan, kadang memberi sedikit pikiran, beban, dan kalau kita salah justru khawatir dan lain sebagainya. Tetapi perlu diakui, perlu kita memahami. Pada sisi yang lain, masalah itu digunakan Tuhan untuk membentuk diri kita, ya, mengukir diri kita sehingga hiasan-hiasan kebaikan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika masalah itu muncul dari ketidaktaatan kita karena salah kita sendiri, sebenarnya Allah sedang mengajar kita untuk bertobat, ya, memperbaiki diri kita sendiri, kemudian berlatih membayar harga sebagai bukti pertobatan. Jadi yang tidak fair itu seringkali kita, ya. Kita batuk luar biasa karena kita masih ngerokok. Pengennya adalah ketika kita didoakan sembuh, langsung besoknya ngerokok lagi. Enggak bisa, ya. Jadi kesalahan yang disebabkan oleh diri kita sendiri itu kita harus bertobat dan kita harus belajar membayar harganya. Itu satu, membayar harga. Kemudian yang Allah mau adalah Tuhan mengajar kita untuk hidup lebih berhati-hati, lebih waspada dalam menjalani hidup ini. Ya, banyak jebakan di luar sana ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kita tidak taat, maka kita bisa berhadapan dengan persoalan dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesalahan karena orang lain, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk mengampuni, untuk bersabar. Ya, kemarin ketika saya ke Kendal, Bapak Ibu Saudara, ya kecepatannya agak tinggi ketika mau masuk gerbang tol, ada ibu-ibu yang langsung nyelonong tanpa merasa bersalah. Untungnya remnya masih nyandak, ngeremnya sampai berdiri, sampai mobilnya sampai mau mati begitu ya mesinnya. Wah, rasanya kan ya takut, ya apapun, ya jengkel gitu.
Orang Bilok santai saja, ibunya juga nggak merasa bersalah. Artinya Tuhan melatih kita untuk mengampuni, untuk bersabar. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah karena nama Tuhan, firman Tuhan katakan kita sedang dipersiapkan menerima roh kemuliaan. Jadi artinya masalah itu ada, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu melihat, dan pada satu sisi dia sedang mengajar kita untuk perkara-perkara yang mulia. Nah, satu hal yang kita pegang prinsipnya, karena kita telah belajar mengandalkan Tuhan adalah bahwa tidak ada masalah yang terjadi yang akan menghancurkan kita. Sekali lagi, tidak ada masalah itu tujuannya menghancurkan kita. Tidak ada. Ya. Nah, tetapi sebaliknya masalah itu memang bisa berdampak bagi kita. Dampaknya itu negatif, menghancurkan kita ketika kita salah merespon. Ketika responnya salah, lah itulah masalah itu bisa, persoalan itu benar-benar bisa berdampak buruk bagi hidup kita. Misalnya, sudah salah kita buat sendiri, tetapi kita tidak mau bertobat. Dan kesalahan itu terus terulang kita lakukan dalam hidup ini. Itu benar-benar bisa menghancurkan. Atau yang berikutnya kita menjadi marah, tidak sabar, membalas kesalahan orang lain itu. Bahkan kita menjadi lebih jahat dari orang itu. Ya. Kemudian ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan bersama Tuhan, tetapi kita tidak lagi mengingat hal-hal rohani. Ya. Kita tidak lagi menghargai kesempatan mulia bersama Tuhan untuk hidup di dalam salib Tuhan. Sehingga kita bertindak secara duniawi, ya, marah, merespon dengan negatif, membalas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kesalahan dampaknya bisa apa-apa, persoalan dampaknya bisa sangat buruk apabila kita salah merespon. Apakah ada jaminan kita mampu menghadapi segala masalah yang ada? Ya, jawabannya tegas, kita pasti mampu. Saudara dan saya pasti mampu menghadapi masalah apapun. Bila ya, kita terus bergantung kepada Tuhan, kita tidak melepaskan tangan Tuhan, ya, ditandai dengan kita memberikan respon yang benar terhadap masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Siapa Allah, yaitu Allah yang sanggup melakukan sesuatu, bahkan mujizat, membangkitkan orang mati pun dia sanggup, meredakan angin badai, topan, dia mampu, dan kita juga harus benar memandang diri kita sendiri dengan benar. Ya, nah kita akan melihat dua contoh dalam Alkitab itu yang menunjukkan bagaimana seseorang memiliki respon yang benar terhadap persoalan yang ada. Yaitu ketika buah dari pengintaian yang Tuhan perintahkan kepada Musa itu datang ya, ada 12 pengintai datang. Nah, mereka melihat dengan persis seperti apa kondisi tanah perjanjian itu, bahwa benar di sana ada orang-orang enak ya, bangsa Moab, bangsa Het, dan lain sebagainya. Artinya, ketika orang Israel masuk, ya dia harus berperang. Yes, bahkan pada awal ketika Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah menghindarkan jalur pendek itu adalah tujuannya agar bangsa Israel nyalinya tidak ciut dan balik lagi karena dia harus berhadapan dengan orang Filistin, orang Amalek pada tahap awal dia perjalanannya, sehingga perlu diputar untuk mengalami Allah luar biasa baru pada saatnya perang. Orang Israel harus perang. Tapi di bilangan 13 ayat 30 di situ katakan, kemudian Kaleb mencoba menteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Benar,
bangsa Israel harus berperang menghadapi bangsa dengan tinggi besar, dengan kemampuan yang khusus. Mereka mengenal medan dengan luar biasa karena mereka memang tinggal di situ. Orang Israel datang langsung berperang. Tetapi di sini perkataannya, apakah Kaleb memandang persoalan itu dengan proporsional? Saya katakan yes. Dia katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Itu seolah-olah kan ada kesombongan ya, ada keyakinan penuh. Tetapi tentu dia mengatakan itu dia sudah memiliki satu experience, satu pengalaman, satu pergumulan yang luar biasa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia katakan itu dengan kepastian bahwa bukan karena kekuatannya sendiri, tapi dari perjalanan hidupnya bersama Tuhan, Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan pasti sanggup menyelesaikan persoalannya. Ya. Jadi artinya proporsionalitas kita itu sejauh mana kita bergaul, kita mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada sisi yang lain, katanya, ya 31, tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan itu berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya tentu dia melihat seperti itu, justru dia mengecilkan dirinya sendiri, karena dia barangkali sekalipun pemimpin katanya yang diutus, mereka nggak mengalami Tuhan. Bahkan di ayat 33, dan kami lihat diri kami seperti bilalang, katanya. Seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Yo. Bahkan mereka pemimpin ya, itu punya pikiran, mereka pun atau musuh-musuhnya pun melihat kita itu seperti belalang. Bukannya diri dia sendiri yang mengukur seperti belalang, tetapi juga mempunyai asumsi, mempunyai satu gambaran bahwa mereka juga melihat kita sebagai belalang. Jadi betapa mereka tidak bisa menghargai diri sendiri karena mereka tidak pernah mengalami keajaiban, keluar biasaan Tuhan. Mereka tidak pernah bergaul pada Tuhan yang menempatkan dia pada nilai yang berharga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya itu ceritanya tentang Daud terhadap Goliat ya. Di 1 Samuel 17 ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini bangsa Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang. Mohon maaf agak ketutup nih. Seorang lawan seorang. Saul bang waktu itu sebagai raja, responnya salah ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Segala keluar biasaan hilang dari referensi pikiran Daud. Yang ada adalah ayat pada Saul ya, yang ada pada Saul adalah menilai musuhnya dengan mata mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Betapa besar musuhnya itu, katanya 6 hasta sejengkal. Itu kalau saya hitung-hitung ya 3,20 meter. Orang tingginya 3,20 meter itu seperti apa? Dan itu sudah memakan keyakinan Daud, keyakinan Saul akan Tuhan. Sehingga yang dilihat adalah musuh yang sebesar itu dengan kemampuan, kecakapan yang luar biasa. Sedangkan kita adalah orang-orang yang kecil, pendek, tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Namun demikian, ya ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ini Daud ini kerjaannya menggembalakan 2-3 ekor domba katanya. Tetapi kok dia datang dengan pikiran yang sangat berbeda, dengan keyakinan yang sangat berbeda. Apakah dia proporsional melihat masalah itu? Proporsional. Lihat di ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dia memiliki pengalaman pribadi dengan luar biasa bersama Tuhan. Dia dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana tangan Tuhan itu menuntun, memimpin berperang, menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu rumit dalam hidupnya.
sehingga muncul keyakinan yang luar biasa. Masalah ini tidak sebesar persoalan yang pernah kuhadapi, sehingga bersama Tuhan saya pasti bisa menyelesaikan. Jadi proporsionalitas kita memandang persoalan itu sejauh mana kita mengalami Tuhan. Sejauh kita mengalami Tuhan dengan keajaiban keluar biasaannya, kita akan memiliki keyakinan bahwa persoalan ini pun pasti akan lewat dalam hidup ini. Dan kemenangan pasti saya dapatkan karena Tuhan yang hidup. Yang terakhir, jangan kalah sebelum bertanding. Ya, memang ada dua sisi dari suatu persoalan. Yang pertama adalah persoalan di belakang layar. Dari adanya persoalan, ketika kita belum menghadapi aja, kita harus bertindak dengan benar, memandang persoalan itu dengan proporsional. Baru setelah kita berkemenangan akan hal itu, kita akan menyelesaikannya, dan kita pasti menang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.